Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masuk di hari yang ke-12 Ramadan 1445 Hijriah. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ayat puasa, yaitu ayat urutan kedua setelah ayat tentang kewajiban berpuasa, ayat 184-nya. Ini benar-benar kita rasakan, terutama kita hidup di akhir zaman yang waktu, hari, pekan, bulan semakin cepat berlalu. Allah berkata tentang bulan Ramadan, ayyamam ma'dudat, hari yang berbilang. Walaupun dalam ayat lain, di ayat setelahnya 185, Allah mengatakan syahrul Ramadan, satu bulan Ramadan. Tapi diawali dengan apa? Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Dan memang tidak terasa, walaupun satu bulan, tapi hari demi harinya terus bergulir dan terus berlalu dari kita. Dan tidak terasa kita sampai di hari yang ke-12 atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya, sudah khatam atau belum? Ya, itu jawabannya silahkan masing-masing saja. Atau sudah berapa juz yang kita baca? Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang telah memberikan kepada kita pertolongan, yaitu berupa diringankan, dimudahkan langkah kaki kita menuju salah satu tujuan, yang mana tujuan ini juga menghantarkan kepada tujuan utama kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kami sampaikan hadis ini yang sangat populer tentang keutamaan majelis ilmu, agar di awal kajian ilmu kita ini benar-benar kita niatkan, kita berjalan dari rumah kita masing-masing atau berkendaraan, semua tujuannya adalah agar Allah meringankan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kajian tadabbur Quran di dalam surat Al-Kahf, dan mengingatkan, alhamdulillah Allah takdirkan kita duduk di sini dalam rangka mengamalkan satu amalan yang mulia, yang dikerjakan seharusnya juga adalah diperbanyak di bulan Ramadan. Yaitu apa? Selain qiraatul Quran, dia juga tadabbur Al-Quran. Kenapa? Jadi bukan karena penasaran. Ini ayat ini berbicara tentang apa? Saya penasaran. Ayat ini sababun nuzulnya apa sih, saya penasaran, pengen tahu, bukan. Kenapa kita tadabbur Quran? Kenapa kita qiraatul Quran? Apa alasan utamanya? Apa niatannya?
Nah, karena diperintahkan. Ya. Jadi seorang itu mengerjakan suatu ibadah dasarnya adalah karena dia mengimani Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia. Kalau Allah nggak pernah perintahkan, ya untuk apa dijalankan? Maka salah satu bentuk perintah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, alhamdulillah Allah bantu kita, Allah tolong kita pada saat ini kita mengamalkannya, yaitu Allah perintahkan kita untuk merenungi, menyelami, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Dan ini sebagai wujud agar kita tidak dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya menjalankan perintah, menghindarkan diri kita dari ancaman, itu takwa. Dan niatan keinginannya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap huruf yang kita baca, yang kita kaji, yang kita tadabburi. Barulah kita akan sampai kepada apa yang dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu dilihat pada niat dan seseorang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah itu. Niatannya apa? Niatannya kita tadabbur Quran karena perintah Allah, karena iman. Kita baca Quran karena juga Allah perintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengatakan tentang tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau jangan-jangan hati mereka terkunci? Itu niatannya. Dan kita ingin dapat apa? Ingin dapat berupa pahala yang Allah janjikan setiap huruf, bukan setiap kata, apalagi setiap ayat, apalagi setiap halaman, apalagi setiap lembar atau setiap juz, tapi Allah menghitungnya setiap huruf. Itulah kemuliaan yang ada di dalam kalamullah Al-Quranul Azim. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita masuk di ayat keberapa? 32 ya. Surat Al-Kahf, surat yang ke-18, juz 15, ayat dimulai dari ayat yang ke-32 ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan berikut dengan artinya dan tadabbur Qur'annya. Kemudian kita akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-32 ya, di bawah Allah mengatakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah atau berikanlah wahai Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Nah ini maksudnya para jamaah sekalian, wadrib lahum, kepada mereka ini siapa? Kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum Quraisy. Ya. Yang mereka punya sifat, punya karakter, punya akhlak, punya adab yang akan nanti dijelaskan oleh Allah. Yang mana gambaran, perumpamaan dan permisalan yang Allah perintahkan Nabi-Nya SAW untuk disampaikan kepada kaum Quraisy agar mereka sadar dengan itu. Dan kalau sudah sadar dari tingkah yang tidak baik,
maka harusnya mereka meninggalkan itu karena mereka akan terancam dengan sesuatu yang membahayakan mereka. Dua orang laki-laki tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yang satu kafir. Kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Ya, silakan dibayangkan para ummahat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang punya kebun besar, isinya adalah pohon apa tadi? Anggur dan kurma. Itu buah murahan atau buah mahal tuh? Mahal ya. Iya anggur ya kurma. Itu termasuk buah yang mahal. Makanya yang makannya terutama anggur biasanya menengah ke atas. Biasanya. Ya. Nah, jadi Allah kasih kekayaan kepada orang tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Masya Allah. Berarti apa Pak? Sering panen dan tidak pernah gagal panen. Jadi nggak pernah berkurang sedikit pun dan selalu menghasilkan. Masya Allah ya. Dan kemudian apalagi nikmat yang Allah berikan kepada dia? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai yang deras. Nanti nggak usah apa Pak? Nggak usah modal apa? Kalau orang kebun apa? Di irigasi ya. Irigasi atau bahkan panggil mobil atau bawa unta, bawa apa untuk nampung air untuk mengairi ladang tersebut atau pohon-pohon dalam kebun tersebut. Lihat ini nikmat yang sangat melimpah yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah mengatakan, ya kita bacakan dulu. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawan yang beriman. Berarti di sini permisalannya antara orang kafir, yang satu kafir, yang satu beriman. Yang kafir ini ditambah dengan karakter lain, dengan sifat lain, dengan akhlak lain, yaitu apa? Sombong, angkuh, merendahkan, dan juga apa? Sombong, angkuh, merendahkan, dan juga congkak, ujub, bangga diri. Anak akan nampak nanti perkataannya. Apa yang dikatakan? Nah, ini bangga Pak. Dia mengatakan apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi orang ini selain kufur dia sombong dan juga ujub, juga dia merendahkan orang lain karena dia merasa lebih berjaya, lebih banyak, lebih hebat dibandingkan kawan yang beriman. Apa yang dia banggakan? Dua perkara. Yang dia banggakan dua sisi. Yang pertama harta, yang kedua hasab, kaum. Bahasa kita apa ya? Bukan suku apa ya, lainnya.
Ya, bangga dengan, kalau bahasa kita sekarang, bangga dengan negaranya, hasab ya, dengan garis keturunan lah, kaumiyah. Dia bangga dengan itu. Dan memang secara umum para jamaah sekalian, ini yang biasanya dibanggakan oleh manusia. Makanya Nabi mengatakan tentang ketika pernikahan itu apa? Ketika tentang pernikahan, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, apalagi keturunannya, apalagi cantiknya, kemudian agamanya. Maka pilihlah agamanya. Nah, jadi dua hal yang dibanggakan di sini. Kedudukan yang dibanggakan oleh orang kafir ini. Baik, kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa yakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mencela orang ini karena dia menganggap harta yang dia hasilkan itu hasil jerih payahnya, hasil usahanya. Apalagi sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya orang kafir itu sifat dasarnya adalah tidak beriman kepada hari kemudian. Ya, nanti akan Allah sebutkan di ayat yang datang setelahnya. Nah, perhatikan. Allah mengatakan, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Nah, lihat, karena angkuh dan kafir, bangga diri juga ujub. Makanya hati-hati ya. Ini fitnah para jamaah. Fitnah apa di sini? Fitnah harta dan kedudukan. Yang mana fitnah harta itu sangat mungkin menghantarkan seseorang kepada kekufuran dan membuat orang itu murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sesuatu yang aneh para jamaah. Ada orang murtad karena harta, betul atau tidak? Mungkin bagi kita asing, mungkin bagi kita aneh, tapi itulah dahsyatnya fitnah harta yang bisa membuat orang itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan merasa aman, jangan merasa santai, jangan merasa kita ini sudah pada titik di mana kita nggak mungkin terjadi dalam diri kita yang seperti itu. Ya. Karena bisa jadi, wal'iyadzubillah, bisa jadi Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah jatuhkan kita sejatuh-jatuhnya dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, kemudian diuji oleh Allah, ada yang menawarkan berupa kesehatan, berupa kekayaan, tetapi kita harus membelinya dengan kita menggadaikan agama kita, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Allah di dalam Al-Quranul Karim memberikan pelajaran kepada kita. Nih, orang seperti ini kelakuannya, ini akibatnya. Maka jangan ikut kelakuan tersebut agar kamu tidak mendapatkan akibat tersebut. Begitu Allah mengajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Karena dia mengatakan apa? Ini yang paling banyak dan aku yang paling kuat kaumku, anak buahku, pasukanku. Nah, kenapa dia mengira bahwasanya kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya? Tadi dasarnya karena dia menganggap dunia ini selama-lamanya dan nggak ada kehidupan akhirat. Ya. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya, di ayat yang ke-36 ya. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Jadi ada sombong, kafir, ujub, kepedean lagi. Nah, sempurna keburukannya, ya. Jadi hati-hati ya dengan sifat ini, sifat sombong yang akan menghantarkan seorang itu pada menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan itu hakikat kesombongan. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini sifat orang kafir. Jadi para jamaah sekalian azan ya Allah ikum ajmain, memang banyak dalam banyak ayat ya menerangkan bahwasannya orang kafir itu di antara keyakinan mendasar mereka, di antara keyakinan prinsip mereka adalah tidak mengimani adanya hari kiamat. Maka hati-hati jamaah sekalian azan ya Allah ikum ajmain, tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita amalkan ini akan kita tuai nanti pada hari di mana kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali seluruh manusia yang sudah Allah wafatkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Ya, diadili oleh Allah seadil-adilnya. Demikian pula tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kita beramal untuk apa? Bukan kita mencari keuntungan saat ini. Kita beramal bukan mencari kebahagiaan saat ini. Kita beramal bukan mencari kekayaan saat ini. Kita beramal bukan mencari balasan saat ini. Karena kalau kita mencari balasan dan kemudian Allah berikan saat ini, maka balasannya bukan balasan yang sempurna, balasannya bukan balasan yang selama-lamanya, balasannya bukan balasan yang abadi. Tidak, melainkan balasannya adalah balasan yang akan selesai dan akan fana. Dan ini sekaligus kami sampaikan para jamaah sekalian azan ya Allah wa ikum ajmain. Kita alhamdulillah yang sudah punya keturunan, atau mungkin kepada keluarga yang lain, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini, ibu-ibu misalnya, bapak-bapak punya anak, kemudian disuruh, diperintahkan, diajak, didorong untuk bisa menghatamkan Quran, misalnya, atau bisa puasanya hatam selesai, maka nanti dikasih hadiah. Ini duniawi atau ukhrawi? Hadiah ini duniawi atau ukhrawi? Hah? Duniawi atau ukhrawi, Pak? Duniawi. Misalnya dikasih apa yang kamu pengen apa? Berarti apa? Motivasinya apa berarti? Dunia. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh nggak ibu-ibu? Hah? Boleh. Apa dalilnya? Ya kalau bilang hukum agama itu harus ada dalilnya, jangan pakai perasaan, Pak ya. Oh kan biar terdorong, biar taat. Itu perasaan. Dalilnya apa? Beragama tidak boleh pakai logika, pakai akal, pakai perasaan, pakai adat, pakai kebiasaan. Tidak boleh. Harus pakai apa? Dalil. Boleh nggak ngasih motivasi dengan duniawi kepada orang lain? Boleh atau tidak? Karena saya bilang begitu jadi bilang nggak boleh, Pak ya. Tergoda jawabannya. Nggak ada dalilnya. Ibu-ibu mau berubah, jawabannya mau berubah atau masih tetap boleh? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Ikutin ya. Jawabannya boleh nggak, Pak?
Jawabannya boleh. Ada dalilnya? Ya harus pakai dalil, bukan harus ada atau enggak ada, harus pakai dalil. Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat ketika akan melakukan peperangan, Nabi mengatakan, man qatala, barang siapa yang membunuh musuh, maka baginya alat perang yang dimiliki musuh tersebut yang dia bunuh. Nah, jadi apa? Dimotivasi sama Nabi. Karena alat perang ini mahal juga, Pak. Sampai Nabi aja kan butuh makan, butuh apa? Beliau menggadaikan apa? Baju besinya, baju alat perangnya, baju besinya. Ya, pedang sekarang golok buat nyembeli aja 500 juta apa ya? Apalagi pedang buat apa? Perang ya mahal, Pak. Barangkali 5 juta, 10 juta, apalagi yang buatan Jepang itu apa, Pak? Samurai. Wah, yang asli, oh bisa mahal itu, Pak, bisa puluhan juta itu. Ya apalagi yang ada apa? Apa namanya? Yang ada cap di pedangnya itu. Intinya legal lah gitu ya. Ada kodenya. Ada apa, Pak? Lisensinya. Nah, ada lisensinya, Pak. Lisensinya diakui kan. Apalagi misalnya dicetak hanya 5 buah di dunia. Wah, itu mahal banget itu. Maka kata Nabi, barang siapa yang membunuh musuh, maka silahkan dia ambil senjatanya. Jadi, ini musuh ini nih, bawa apa namanya, pakai yang mahal, gitu Pak ya. Apalagi orang kafir mungkin pakai emas, dia pakai pedang yang mahal, ya, karena biasanya terus pakai tameng mahal, maka silahkan diambil bagi dia. Karena kan ada harta rampasan perang yang dikumpulkan, nanti Nabi yang bagi-bagi itu. Tapi kalau yang bunuh, maka itu bagian dia. Nah, nanti harta rampasan perang yang dikumpulkan dia juga dapat karena ikut perang secara umum. Jadi ini motivasi apa? Motivasi dunia. Jadi boleh, tapi itu tidak menjadi dasar tujuan. Maka bagi kita yang memberikan motivasi kepada anak-anak kita dengan motivasi duniawi, silahkan, boleh-boleh saja, tapi katakan kepada anak. Contohnya, nah, kalau kamu hatam, selesai saumnya selama sebulan, hatam Quran dalam sebulan ini, dalam bulan Ramadan ini, silahkan. Nanti dikasih baju baru, dikasih uang, dikasih mobil-mobilan, diajak jalan-jalan, dan lain sebagainya, silahkan. Tapi di sisi lain kita sampaikan kepada anak-anak kita, tapi ingat, pahala yang Allah kasih tidak lebih besar, pahala yang Allah kasih jauh lebih besar dibandingkan apa yang ayah, yang bapak kasih kepadamu. Apa yang Allah janjikan itu jauh lebih nikmat dibandingkan apa yang dijanjikan kepadamu oleh ayah, oleh abi, oleh kita. Ya. Kemudian alihkan juga, Pak. Alihkan juga, misalnya apa? Jangan semua motivasi dunia. Jadi nanti sedikit demi sedikit, pelan-pelan diarahkan agar bagaimana benar-benar dia mengamalkan sesuatu itu karena ingin mendapatkan balasan yang akan Allah berikan setelah kematian, dan bukan yang Allah berikan di dunia ini. Kenapa, nak? Kalau kamu hidup pun 100 tahun dan apa yang hadiahkan olehku kepadamu, nak, ini kamu rasakan nikmatnya, ya cuma 100 tahun itu saja. Tapi nikmat yang Allah berikan kepadamu abadi selama-lamanya. Ya. Nah, jadi boleh dengan dalil tadi yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan kita kembali kepada pembahasan kita, kepada ayat yang kita sedang kaji. Jadi apa? Mereka atau orang kafir ini menganggap bahwasanya kiamat itu tidak akan datang, berarti hari pembalasan itu tidak akan datang. Ya, kemudian dia menganggap kalaupun datang, maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik. Nah, berarti apa? Kepedean dia. Baik, kemudian yang berikutnya, Allah mengatakan,
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya. Jadi berkatanya itu sambil ngobrol. Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan awal penciptaan manusia. Pertama Nabi Adam dari apa? Dari tanah. Adapun keturunan-keturunannya dari setetes air mani. Itu maksudnya ya. Jadi orang yang beriman ini kepada kawan yang kafir mengingatkan bahwasanya hendaknya dia mengimani kepada yang menciptakannya, ya. Kemudian yang menjadikannya telah sempurna dari setetes mani, kemudian menjadi manusia sempurna dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan penciumannya, dengan kesehatannya dan lain sebagainya. Baik. Nah, jemaah sekalian azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan bahwa bentuk keingkaran itu ada beberapa jenis para jemaah. Ada pengingkaran itu dalam beberapa jenis. Di antaranya yang disebut ingkar juhud, memang benar-benar mengingkari. Oh, nggak ada kiamat, nggak yakin, benar-benar nggak yakin. Ini pengingkaran yang paling dahsyat ini. Karena ada pengingkaran yang disebut dengan pengingkaran karena keangkuhan. Jadi sebetulnya apa? Sebetulnya hatinya tidak mengingkari, tapi karena sombong berarti apa? Mengingkari. Karena ginilah sekarang Pak, ada seorang juara olahraga. Ya, biasa menang, ternyata apa? Ternyata apa? Kalah. Nah, dia nggak mau mengakui itu. Oh enggak. Apa? Dia nggak bagus kok. Saya juaranya. Padahal dalam hati kecilnya apa? Dia kalah. Dia mengakui dia kalah dan dia mengakui permainannya bagus sehingga dia kalah. Tetapi karena kesombongannya, karena dia biasa juara, biasa dapat hadiah, biasa diagung-agungkan, biasa dimuliakan, dikenal, maka kemudian apa? Dia sombong, gak mau mengakui kekalahannya, gak mau mengakui kemenangan orang lain. Nah, ini namanya apa? Ingkar karena kesombongan. Baik, kemudian di ayat yang berikutnya para jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Allah mengatakan, lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah, itu dibacanya pendek ya, lakinna huwa Allah. Jangan dibaca panjang, lakinna, jangan dibaca panjang. Tapi dibaca pendek. Nah, itu disebut tandanya apa itu? Itu ada bulutan. Nah, kalau belajar tajwid harus tahu bulutannya apa, disebut, istilahnya disebut dengan apa? Apa? Sifar mustatil. Ya, sifar mustatil. Artinya bulatan lonjong, cuma itu doang. Bahasa Indonesianya apa? Bulatan lonjong. Ya, yang mana kalau kita sambungkan, Bapak Ibu belajar tajwid ini, kalau kita sambungkan bacaannya maka dibaca pendek, lakinnahu Allah. Tapi kalau kita berhenti maka panjang, ya.
Contohnya misalnya kita sambung dari ayat sebelumnya, summa sawwaka rajulan lakinna. Kalau berhenti begitu. Ya. Baik. Artinya, tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ini perkataan orang yang beriman, ya. Jadi orang beriman ini, kawan yang beriman ini mengingatkan kawan yang kafir bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kita, dialah Allah yang menjadikan penciptaan yang sempurna, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi. Maka tidak boleh seorang itu berbuat syirik. Nah, ini para jemaah dakwahnya dengan dua jenis tauhid. Tauhid apa? Tauhid yang pertama tauhid rububiyah. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yaitu apa? Meyakini bahwasanya Allah yang punya sifat-sifat ketuhanan, menciptakan, menyempurnakan, memberi rizki dan lain sebagainya. Itu tauhid apa? Rububiyah. Kemudian setelahnya mengajak manusia agar menyembah Allah semata. Itu namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Aku hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan seseorang pun, dengan sesuatu apapun. Baik, Allah kemudian mengatakan, walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kita bacakan sampai akhir saja ya, sampai ayat yang ke-44. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Baik, Allah mengatakan di ayat yang ke-39 ya, tentang perkataan orang beriman kepada kawannya tadi yang kafir. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, ini jemaah, di antara anjuran ketika kita takjub dengan nikmat. Ya, di antara anjuran. Jadi kalau kita melihat kenikmatan yang ada pada kita, baru kita mengucapkan apa? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini sunnahnya. Kita punya rumah baru, kita punya kendaraan baru. Intinya apa? Nikmat yang kita rasakan sendiri, maka kita katakan Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kita mengatakan memuji Allah. Ini terjadi karena kehendak Allah. Kalau tanpa kekuatan, tanpa daya, tanpa pertolongan dari Allah, maka ini tidak akan terwujud. Paham sampai sini Bapak Ibu? Tapi kalau kenikmatan itu ada pada orang lain, maka kita doakan keberkahan. Sekali lagi para jamaah, Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita melihat nikmat yang ada pada kita, maka memuji Allah dengan ucapan Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah, atau Tabarakallah, Tabarakar Rahman, yang serupa dengan itu. Tapi kalau ada pada orang lain kenikmatannya bukan sekadar memuji Allah, tapi juga mendoakan keberkahan. Kenapa? Kenapa? Karena kalau mata kita memandang nikmat orang lain, biasanya syaitan akan menghembuskan dalam diri kita kedengkian. Maka khawatir mata kita memandang dengan mata dengki, hati kita adalah hati yang iri, yang hasad, kemudian jatuh sakit orang yang kita lupa doakan keberkahan atas kenikmatan yang kita lihat, yang kita saksikan. Paham ya? Jadi kelihat nikmat orang bukan sekadar Masya Allah, enggak. Itu salah sunnah seperti itu. Ustadz saya begini-begini, Masya Allah, Masya Allah. Salah. Masya Allah itu kalau nikmatnya untuk kita. Tapi kalau orang lain, kalaupun ingin tambahkan Masya Allah, tapi yang paling utamanya adalah doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Ya, misalnya alhamdulillah saya sudah diangkat jadi direktur ini, CIO ini, saya punya ini sekarang. Barakallahu fiik. Allahumma barik. Nah, begitu doakan ya, agar tidak muncul kedengkian dalam diri kita, hasad dalam diri kita. Dan yang kedua Pak, dan yang kedua kita menyandarkan kenikmatan kepada Allah. Jadi enggak, hebat ya kamu ya, enggak. Jadi untuk diri kita yakini apa yang kita bisa wujudkan dalam kehidupan datang dari Allah. Demikian pula orang lain bisa menggapai itu, bisa mewujudkan cita-citanya, harapannya, itu pun karena Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Jadi boleh kita kagum kepada seseorang, tapi jangan sampai menyandarkan kenikmatan yang dia miliki kepada dia, gitu Pak. Kagum boleh, tapi jangan sampai sisi tauhidnya berubah. Bisa difahami ya? Kagum boleh, tapi jangan sampai sisi tauhidnya kemudian berubah juga. Jadi kita sandarkan kenikmatan itu, kehebatan dan kekuatan itu, ya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengkisahkan ini di antara faidahnya yang kita bisa petik para ummahat, para ikhwan sekalian. Di antara hikmah yang bisa kita petik, Allah mengisahkan tentang ini karena memang fitnah harta itu banyak membuat orang lupa dengan Allah. Itu yang pertama. Karena kebanyakan manusia jauh dari Allah, kebanyakan manusia sering lupa kepada Allah disebabkan hartanya. Diingat-ingat itu Pak. Harta yang seringkali membuat orang itu lupa dari Allah dan membuat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kisahkan, Allah kasih pelajaran di sini. Allah kasih perumpamaan, nih orang yang bangga dengan hartanya, nih orang yang bangga dengan keturunannya, ya, dengan anak buahnya dan lain sebagainya. Maka Allah kisahkan di sini. Ya, tadi dia mengatakan apa? Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, engkau lebih banyak. Tapi yang paling penting apa? Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Maksudnya apa? Tadi kan rindang, tapi sekarang jadi apa? Jadi tanah licin, nggak ada apa-apa. Jangankan pohon, rumput pun nggak ada, berarti licin kan? Itu Pak. Ketika apa? Ketika Allah musnahkan kekayaan itu karena kesombongan. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan, bermewah-mewahan. Itu yang banyak menghantarkan manusia melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kaitkan para jamaah sekalian dengan ibadah puasa. Tema ini kita kaitkan juga dengan ibadah puasa. Selain daripada amalan tadabbur Quran, amalan qiraatul Quran, amalan menyimak Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu
nggak baca Quran, menyimak Al-Quran juga berpahala. Ya, menyimak Al-Quran juga berpahala, dan Allah menjaminkan rahmat bagi orang-orang yang menyimak Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka diam dan dengarkan, simak. Pasti kalian dirahmati. Dan semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal nyimak doang. Dari tadi saya ngomong, ya, bikin serak, bikin haus. Bapak cuma nyimak doang, Pak, dapat pahala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, saya kaitkan dengan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah puasa. Berkaitan dengan ayat ini, Pak. Mengingat dari ayat ini, saya mengingat dari ayat ini. Di antara tujuan puasa yang kita jalankan kan selain la'allakum tattaqun, di ayat berikutnya la'allakum apa? Di ayat yang ke-185. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, perhatikan. Agar kalian bersyukur. La'allakum tashkurun. Lihat di ayat yang ke-185-nya itu. Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat masih berbicara tentang puasa, tentang Ramadan, agar kalian bersyukur. Baik si miskin ataupun si kaya, baik si pejabat atau rakyat biasa, baik bos ataupun anak buah. Lihat Bapak Ibu sekalian, puasa mengajarkan kita bagaimana kita kehausan dan kelaparan. Betul atau tidak? Betul Bapak Ibu? Atau nggak pernah haus, nggak pernah lapar? Mengajarkan kita kehausan dan kelaparan. Si kaya yang dia bisa beli minuman apapun dengan harga berapapun, mampu dia. Si kaya dia bisa beli makanan yang harganya semahal apapun, dia bisa beli, dia mampu dia. Tapi Pak, ketika orang itu banyak meraih, perhatikan Bapak Ibu, simak, renungkan. Ketika seorang itu banyak mendapatkan dan meraih kenikmatan dari Allah, ketika haus contohnya, haus tinggal minum, glek. Haus lagi tinggal minum, glek. Haus lagi tinggal minum, glek. Sekarang puasa Pak, haus tahan. Haus tahan. Haus tahan, sehingga pada waktunya kalau dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya satu gelas air, begitu berharganya walaupun bagi orang yang kaya di atas muka bumi. Betul atau tidak? Subhanallah. Maka lihat, puasa mengajarkan kita apa? Itu air putih yang dianggap remeh sama kita, syukuri. Apalagi ada korma yang sunnah, ada gorengan yang wajib. Wajib secara bahasa, sunnah secara syariat ini ya. Subhanallah. Ya. Apalagi ada itu semuanya Pak, tapi kita lupa bersyukur. Nah ini Pak, makanya saya ingatkan kemarin ya. Silakan di murojaah lagi Bapak-bapak, kajian saya yang di alumni PB pekan lalu, pekan sebelumnya lagi ya, 2 pekan lalu, berkaitan dengan amalan hati, akidah dalam ibadah puasa. Perkataan Ar-Rabi' bin Khusaim yang saya sampaikan, beliau setiap kali berbuka memuji Allah, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku bisa berpuasa, yang telah menolongku sehingga aku bisa berpuasa, dan memberikan aku rizki sehingga aku bisa berbuka. Jadi rizki yang Allah kasih kepada kita, apapun itu rizki dari Allah dan patut untuk disyukuri. Masya Allah, itu Pak, la'allakum tashkurun. Oh begitu orang Pak kehausan Pak, maka yang penting air putih gitu Pak. Ya pengennya sih ada sirup, ada segala macam. Cuma kalaupun ada air putih, orang kaya, pejabat pun pasti akan bersyukur. Aduh, udah haus banget deh.
cukup air putih. Ya, dia mensyukuri itu. Apalagi nikmat Allah kepada kita begitu melimpah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Masya Allah ya, begitu melimpah makanan, begitu melimpah cemilan, begitu melimpah minuman, dan lain sebagainya. Ya, sampai di hadapan kita tuh macam-macam warnanya, merah, kuning, hijau, macam-macam lah, semuanya ada. Nah, itu pelajarannya ya, para jamaah sekalian. Apa yang kita makan setiap kali berbuka disyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di ayat ke-41, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Jadi kan tadi, tadi saya ingin memberikan gambaran. Bapak Ibu sekalian, kebun kurma, tahu Pak, kalau kebun kurma itu panennya berapa kali? Dan panen sekali panen kan banyak, itu kurma. Kemudian tambah lagi anggur, ditambah lagi sungainya di sekitar kebun tersebut. Jadi kebayang bagaimana melimpah ruah harta kekayaan yang dimilikinya. Ya, sekarang ini ada seorang donatur, silahkan baca di beritanya, sudah sangat viral dari tahun ke tahun, Pak. Ada pemilik kebun hektaran di Saudi, Pak, milik seorang syekh, namanya siapa ya, saya lupa namanya. Itu kalau Ramadan, Pak, disumbangkan bertonton gratis. Dia bisnis, tapi kalau Ramadan, Pak, dia menyumbangkan kurmanya itu bertonton. Masya Allah ya. Karena Masya Allah kekayaannya, hartanya, uangnya ya sudah nggak berseri lagi. Sudah nggak ada serinya lagi sudah. Kalau kita, sebagian kita baru dapat uang yang masih berseri aja sudah apa? Sudah surah seri. Nah, kalau tadi kan nggak berseri, kalau kita surah seri. THR cair langsung surah seri. Jadi langsung di S3, Pak. Surah seri sorangan. Nah, gitu Pak. Nah, jangan tuh ya. Baik, kemudian yang berikutnya di ayat ke-42, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya tanda menyesal. Jadi begini, Pak, ya, biasanya begini. Tadi saya punya, mana sekarang? Nah, gitu Pak ya, tanda apa? Menyesal terhadap apa yang dia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhan itu dengan sesuatu apapun. Ya. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Dan di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Besar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ya. Baca ulang kembali, simak kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan tentang dua orang yang saling berbincang, ngobrol, yang satu beriman dan yang satu kafir. Yang satu diuji dengan kekayaan, yang satu diuji dengan kesederhanaan, kekurangan. Kan begitu, ya? Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Allah mengatakan di ayat yang terakhir tadi kita bacakan, di ayat yang ke-42 tadi, itu kan kalimatnya apa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini berarti tanda apa? Menyesal. Nah, kami ingin sampaikan para jamaah sekalian, menyesal setelah terjadinya sesuatu itu tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau misalnya kita, Pak, dengar begini, sudah terjadi baru nyesal, maka penyesalan tidak akan bermanfaat. Sama seperti nanti hari kiamat, Pak, orang-orang yang lupa beramal,
Dan orang-orang yang banyak membawa dosa, dia menyesal kelak pada hari kiamat. Allah mengatakan, yauma yatadzakkarul insanu fa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat dengan apa yang dilakukannya. Lalu apa kata Allah? Fa anna lahu dzikra. Maka tidak bermanfaat ingatnya itu. Maka tidak bermanfaat dia ingat, dia menyesal, dia tidak mendapatkan manfaat itu. Maka yang dia katakan apa? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wathaqahu ahad. Dia menyesal, Pak. Yaqulu ya laitani, dia berkata ya laitani, duhai sekiranya, duhai. Qaddamtu li hayati, aku melakukan amal, aku berupaya, aku berjuang untuk kehidupanku. Maka kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Dan jamaah sekalian, untuk kita, ketika melihat kekayaan yang dimiliki orang lain, ketika kita mulai terpesona dengan kenikmatan yang Allah lebihkan kepada orang lain di hadapan kita, maka ada salah satu sunnah juga yang kita baca selain Allah mabarik, selain Masya Allah. Tapi apa? Agar kita ingat akhirat. Innal aisha aishul akhirah. Baca itu Bapak Ibu, agar kita ingat, ini mobil mewah begini, rumah megah begini, miliaran, sampai 30 miliar seorang ustadz punya rumah itu. Vira 80 30 kalau nggak salah, ya segitulah. Maka kita apa, Pak? Katakan, Pak, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sejati bagi kita bukan ini, tapi akhirat nanti. Ya, jadi gitu, Pak. Kalau kita melihat yang luar biasa, biar kita ingat ini, hati-hati memperdaya. Karena kan gini, Pak, kalau kita lupa sama akhirat, kita nanti jadi haus, iri. Gimana caranya saya pun harus kaya, kan begitu? Betul nggak, Pak? Dan itu yang diinginkan syaitan. Nah, kamu masih gini-gini aja hidupmu. Lihat dia orang udah begini. Kita katakan innal aisha aishul akhirah. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Bukan berarti kita nggak boleh senang-senang. Bukan berarti kita nggak boleh berharap ingin jadi orang kaya. Tapi kebanyakan orang tertipu, terpedaya, ya. Dan menjadikan dia lupa dengan Allah yang memberikan rezeki dia. Itu, Pak, ya. Tapi dia silakan kalau dia mencari kekayaan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dikasih kekayaan, dijadikan orang yang pandai bersyukur juga. Baik. Ini ayat dari ayat yang pertama kita bacakan, ayat berapa tadi? 32 sampai 44 berbicara tentang fitnah harta. Lantas apa yang Allah tawarkan kepada kita berkaitan dengan solusi agar kita terhindar dari fitnah harta? Itu datang di ayat berikutnya. Saya bacakan dulu. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ آمَلًا. Wah, ini luar biasa ayatnya, Pak. Masya Allah. Hanya 2 ayat ini, Pak, yang menawarkan solusi kepada kita ketika kita terfitnah dengan harta. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah harta ini, Pak. Fitnah yang membinasakan. Di antaranya siapa? Qarun, yang Allah berikan ujian harta sampai-sampai orang yang mengangkat kunci gudangnya adalah beberapa orang yang kuat, yang kekar. Maka orang zaman sekarang ketinggalan kayaknya. Sama siapa? Sama
Qarun udah kayanya luar biasa. Kuncinya ada segede, istilahnya ibaratnya kayak segede pohon apa yang gede itu? Pohon apa yang gede, Pak? Beringin ya. Nah, itu kuncinya, ibaratnya begitulah. Dipikul untuk buka gudangnya, blek, krek gitu. Kalau itu kan masih gini, Pak. Masih gitu. Itu baru kuncinya. Berarti pintunya segede gimana, Pak? Luar biasa. Berarti gudang hartanya segede gimana? Tapi Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Ini dia solusi agar kita tidak terfitnah dari harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini. Renungkan Bapak Ibu sekalian. Apa kehidupan dunia ini apa? Seperti apa kehidupan dunia ini? Perhatikan. Tundukkan hati kita. Fokuskan hati kita. Renungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini, kata Allah, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi artinya apa, Pak? Sesubur apapun ada masanya tumbuhan itu kering. Ya, bukan berarti maksudnya di sini tumbuhan itu pasti kering semuanya. Kalau gitu nggak panen-panen. Maksudnya apa, Pak? Bagaimana sejaya apapun manusia, didatangi kematian maka selesai semua nikmat-nikmatnya. Habis. Kan tadi apa? Dihembus angin maka habis. Dijemput dengan kematian, maka apa yang dia kumpulkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia selama ini bangga-banggakan dan berbahagia dengan nikmat tersebut, dengan dia dicabut sama malaikat maut, maka sudah selesai. Nggak ada lagi kenikmatan yang dia rasakan. Kasur yang empuk, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak-anak yang lucu, pasangan yang membuat kita sering terpesona, sering terpedaya. Dengan ada kematian menjemput kita, Pak, kelar semuanya, selesai semuanya. Nggak ada lagi itu semua dirasakan, sedikit pun nggak ada. Ingat itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, ingat, dengan mati selesai sudah. Maka lihat, Pak, kita mengejar sesuatu yang akan kita tinggalkan, betul nggak, Pak? Kalau kita nggak diikhlaskan, kalau nggak kita tujukan karena Allah, Pak, berarti kita mengejar, Pak, kita haus, kita berlomba kepada sesuatu yang kita dapat dan kita akan tinggalkan lagi. Capek, Pak. Maka, Pak, maksud daripada ayat ini, Pak, apa inti poinnya? Ketika seorang itu terfitnah harta, ingat hakikat kehidupan dunia yang akan fana. Nah itu, Pak, catat Bapak Ibu. Ayat ini menerangkan kepada kita apa? Kehidupan dunia yang akan fana. Jadi sejaya apapun, sekuat apapun, sesukses apapun, sirna, selesai semuanya. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang selama-lamanya berkaitan dengan dunia ini. Sama seperti sehat kita, Pak. Apakah kita dengan jaga pola hidup kita dengan olahraga, dengan tidur yang pas, tepat waktunya, berkualitas, dengan jaga pola makan, apakah kemudian pasti kita terhindar dari kematian? Enggak, Pak. Mati semuanya, betul nggak, Pak? Mati semuanya. Maka ingat dengan hakikat kehidupan dunia. Itu inti poinnya. Ketika kita terfitnah dengan harta, Pak, pokoknya gini, Pak, dapat harta, apa yang kita dapat harta? Ingat, ini saya dapat, nanti saya tinggalin. Ya. Dan minta sama Allah terus begitu, Pak. Minta sama Allah agar terus kita ingat dengan akhirat. Makanya tadi ucapan-ucapannya, Pak, Masya Allah. Ingat, ini nggak terjadi kecuali dengan apa? La quwata illa billah. Biar kita biar pikiran ini diingatkan dengan lisan kita, paham ya? Itu. Kemudian apa? Kemudian tadi innal 'aisya 'aisyul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Biar kita nggak lupa, biar kita ingat kalau apa yang kita dapatkan ini pasti akan kita tinggalkan. Cuma jadi warisan, selesai semuanya musnah binasa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengingatkan
Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nih hartamu, nih anak-anakmu, itu cuma perhiasan. Tetapi lihat, al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Karena tidak dipungkiri Bapak Ibu, orang makin kaya biasanya semakin berharap dengan kekayaannya dia makin sehat, dengan kekayaannya semakin panjang umurnya. Betul nggak Pak? Kenapa? Kalau saya sakit ya tinggal datang ke Singapura, berobat sehat, balik lagi, berarti usianya apa? Nambah lagi jatahnya. Padahal nggak begitu. Ceritanya tidak demikian para jamaah sekalian. Azani Allah wa ikum ajma'in. Makanya apa? Di ayat yang kedua ini intinya apa? Intinya apa? Sibuk berbekal dengan amal. Jadi Pak, yang pertama kalau terfitnah dunia, ingat hakikat kehidupan dunia. Yang kedua, sibuk dengan amal, sibuk berbekal dengan amal agar kita selamat di akhirat nanti. Ya. Karena kita hanya bisa berharap dengan apa? Amal yang kita kerjakan, amal yang kita perjuangkan. Semua jenis amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ini dua. Ya, jadi setelah Allah berikan perumpamaan, langsung Allah kasih solusi. Itulah Al-Quran. Allah sebut penyakitnya, Allah sebut obatnya. Allah sebut masalahnya, Allah sebut jalan keluarnya. Nggak mungkin cuma sebut masalah nggak ada jalan keluar. Nggak mungkin hanya sebut penyakit nggak ada obatnya, nggak mungkin. Quran ini sempurna. Maka siapa yang ingin tahu jalan-jalan keburukan dijelaskan dalam Al-Quran. Siapa yang ingin tahu jalan-jalan kebaikan dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana menghindarkan diri dari jalan keburukan dijelaskan solusi dalam Al-Quran. Bagaimana agar kita bersemangat dalam menjalani kebaikan dijelaskan juga dari Al-Quran. Maka sempurna, dikasih rumus, dikasih hasil. Nah, kalau matematika begitu, dikasih rumusnya, dikasih apa? Sama dengannya. Nggak dikasih rumus doang tapi nggak bisa dapat hasil akhirnya. Nggak. Quran sempurna. Ya, inilah mukjizat dan keindahan Al-Qur'anul Karim. Ya, baik. Ini solusi yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang langsung difirmankan Allah bersambung dengan ayat yang sebelumnya berbicara tentang fitnah harta. Adapun sebagai tambahan poin, silahkan tambahkan. Yang ketiga, agar kita tidak terhindar dengan fitnah harta, agar kita terhindar dari fitnah harta dan tidak terfitnah dengan harta itu, yaitu apa? Yaitu banyak berkunjung kepada fakir miskin, banyak bergaul dengan orang-orang susah. Ini perintah loh Bapak Ibu, bergaul dengan orang susah. Itu perintah. Jangan gaul yang mampu dengan orang-orang kaya lagi. Gak akan bersyukur kalau begitu. Ya gak akan bersyukur. Selain daripada banyak melihat ke bawah, bergaul juga. Karena kalau kita gak bergaul gak lihat. Betul gak Pak? Lihatnya apa? Lihatnya mewah-mewah. Lihatnya yang lebih kaya, ya udah makin haus, makin tamak dengan dunia. Tapi kalau kita datang ke rumah teman-teman kita, ke rumah yang satu alma mater dengan kita, ke rumah jamaah kita, ke rumah sesama jamaah, ke rumah guru misalnya, yang jauh kemampuannya lebih bawah, maka dia akan mengatakan, ya Allah, rumah yang selama ini saya tempati, walaupun rewot, ternyata rumah yang diharapkan orang-orang yang di jalanan sana yang gak punya rumah. Betul gak Pak? Bahkan yang di jembatan, dia mengatakan apa? Oh, ini tempat berteduh saya ini diharapkan oleh orang-orang yang nggak punya tempat berteduh. Bayangkan, Masya Allah. Ya, apalagi kita yang nikmat sekali, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak melihat ke bawah dan banyak bergaul dengan orang susah. Makanya Nabi mengatakan apa? Innama tunsaruna bidu'afaikum. Hanyalah Allah itu menolong kalian karena masih ada orang-orang lemah di antara kalian. Karena orang lemah itu banyak ngadu sama Allah. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Makanya ditolong kita Pak. Karena banyak orang susah yang minta sama Allah. Orang kaya yang biasanya lupa sama Allah. Ya jangan bilang, enggak Ustaz saya udah kaya, beriman lagi, bertakwa. Pede lah, jangan.
Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kalian dibuat lalai oleh harta dan anak-anak kalian. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, setidaknya 3 solusi ini yang bisa kita jalankan ketika kita mulai terpedaya, mulai terfitnah dengan harta, dan terus memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa dihubungkan dengan Allah, dikaitkan dengan negeri akhirat. Karena itulah kebahagiaan, karena itulah kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Sedangkan kehidupan dunia ada kehidupan yang pasti kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Ya. Berkaitan dengan zakat, apakah tabungan haji itu wajib kena zakat atau seperti apa? Tabungan haji. Tabungan haji. Kan tabungan itu kan setoran ya, tidak boleh ditarik atau apa. Dan itu berlangsung kan bertahun-tahun gitu. Nah itu apakah zakat? Baik. Apakah tabungan haji itu ada zakatnya atau tidak? Nah, ini yang banyak, bagus pertanyaannya, banyak dilupakan sama orang. Dia nabung, nggak digabungkan dengan harta lain, sehingga tidak dikeluarkan zakatnya. Ustadz, kan saya niatkan untuk bayar, tapi pertanyaannya sekarang gini, apakah kalau peninggal jadi warisan atau tidak? Jadi warisan kan? Berarti kan harta yang ditabung, bukan harta yang sudah digunakan. Karena belum pasti tergunakan, termanfaatkan, berarti masih ditabung. Maka diikutkan, disertakan dengan harta lain, dijumlahkan dan dikeluarkan zakatnya. Misalnya sudah nabung 40 juta, di rekening ada 20 juta, ya keluarkan zakatnya dari 50 juta, 2,5%-nya. Itu jangan keluarkannya hanya dari 20% saja. Kecuali harta yang digunakan nggak ada zakatnya. Seperti apa? Seperti rumah, kendaraan, tanah yang nggak diniatkan untuk dijual beli, maka tidak ada zakatnya. Itu Pak ya. Tapi kalau perhiasan, tabungan, dagangan, maka semuanya ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Boleh secara langsung kalau ingin bertanya langsung. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, cukupkan saja. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas menyimaknya kita terhadap kalamullah, membaca dan mentadaburinya. Dan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal, yang menjadikan kita terhantar dan terhindar dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.